Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang pastinya mengasihi setiap kita. Saya percaya semua kita yang hadir, semua kita yang datang, siapapun kita yang tersambung secara live streaming adalah orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Hari ini percaya bahwa Dia berkuasa dan pastinya akan memberkati setiap kita yang menyembah. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa selalu dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bawa hati yang menyembah, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, melalui pimpinanmu ya Roh Kudus, kami datang Tuhan di hadapanmu pada pagi hari ini. Sungguh karena kami terlalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memberkati, menguatkan kami Tuhan. Hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami rindu mengucap syukur dalam nyanyian kami, pujian kami untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, siapapun kami yang datang ke tempat ini, siapapun kami Tuhan yang tersambung, semua kami yang hadir tidak pernah kebetulan, semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib, sempurna bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami terlalu percaya waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus, ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang nyata dimanapun kami menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam nama Yesus. Dari pertama, pertengahan hingga akhirnya, biar kuasa-Mu, hadirat-Mu terjadi menggenapi setiap janji Tuhan dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu dekat bagi kita yang percaya kepadanya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan percaya Bapa Kau mendengar seruan isi hati ini, seruan hatiku, tak pernah Kau dari kasih-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu sudah. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Mari bersama-sama gereja Tiberias. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Katakan menyembuhkan Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha. Kami percaya Tuhan waktu kami menyembah kuasa-Mu yang berkuasa. Amin Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar musik menyembah Tuhan, kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Biar hadirat-Mu, kami percaya Tuhan. Ini yang terjadi Tuhan pagi hari ini sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa. Mari yang di rumah angkat kedua tanganmu saudara. Gereja Tuhan, percayalah masih ada kuasa, masih ada mujizat bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat. Saya undang mari sama-sama jemaat Tuhan kita makin berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, percayalah buat Tuhan yang berkuasa, Dia mengadakan mujizat. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari bersama-sama katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa
kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Ucapkan berkah, menyembah. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, katakan dari hatimu saudara. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, sampai kini aku letakkan pengharapanku dalam Kristus. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi saudara. Gereja Tiberias bersama-sama katakan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, aku akui ucapkan ini Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui, haleluya Tuhan, tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu yang seutuhnya percaya kepada Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Hanya dengan nyanyian Tuhan, hanya dengan kehidupan ini kami boleh datang di hadapan memberikan yang terbaik bagi kehidupan yang merindu terus berkenan di hadapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu Tuhan mengadakan perkara yang ajaib pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya bersukacita boleh lambaikan tangan kita sama-sama pagi siang hari ini. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Kasih senyum yang terbaik, katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku.
bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Yang diberkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masih bersuka cita memuji nama Tuhan pagi siang hari ini, amin. Amin. Yang bersuka cita yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tinggi tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Katakan pada kanan kirimu, saya bahagia ada bersama dengan setiap kamu. Mari kita puji nama Tuhan. Gerakan badan umat Tuhan, kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul dengan saudara seiman kita di tempat seiman dengan hati bersuka panggil namanya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kasih senyum kanan kirimu, senyum kanan kirimu, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari jemaat Tuhan saya di tempat ini, tuju kanan kirimu umat Tuhan, katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Kasih senyum yang terbaik untuk kanan kirimu umat Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat bergandengan tangan di dalam kasih-Nya Tuhan pagi hari ini. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kembali, si senyum kanan kirimu umat Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat bergandengan tangan dalam kasih-Nya.
kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan ada kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Bapak saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mau diberkati lebih lagi sama-sama di pagi siang hari yang indah ini, mari kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema cara agar kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia. Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus adalah hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang selalu dalam pertobatan serta tinggal dalam firman Tuhan. Maka akan memberikan kita kekuatan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan meraih kemenangan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kebenaran firman Tuhan merupakan pedoman yang harus kita pegang dengan teguh karena mengandung janji Tuhan di dalamnya. Jangan takut menghadapi hidup ini. Ketakutan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka iman memberikan kekuatan untuk kita berharap karena firman adalah janji Allah yang pasti akan digenapi. Puji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan memberkati setiap kita. Sama-sama umat Tuhan, pagi hari yang indah ini kita mau dengar, kita mau terima suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang kita, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk minggu ini tema suara gembala kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Kita masuk di remoi yang pertama. Doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam pertobatan, berjuang untuk hidup dalam kekudusan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Para malaikat menjaga dan mengawal kami menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Remoi yang kedua, menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh. 1. Hidup kudus, Yosua 3 ayat 5. Sebagai prajurit Tuhan yang mau masuk dalam peperangan rohani yang berkemenangan, syarat utamanya adalah hidup di dalam kekudusan. Iblis tidak takut dan tidak lari kalau orang yang mengusirnya tidak kudus, walaupun ia seorang hamba Tuhan. Untuk itu, hendaklah kita kudus dalam hidup kita, sama seperti Dia Allah yang kudus. 2. Dipenuhi oleh Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan juga dalam Roma 26 dan 27. Dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya pada semua orang Kristen. Kita harus rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan. 3. Mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Juga dalam Roma 13 ayat 14. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan selalu mengenakan selalu perlengkapan senjata Allah, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. 4. Selalu minta perlindungan darah Yesus, Ibrani 11 ayat 28, juga dalam Wahyu 12 ayat yang 11. Bangsa Israel luput dari tulah anak sulung mati karena atas instruksi Tuhan. Mereka memercikan darah anak domba di ambang pintu rumah. Itulah tanda bahwa mereka milik Tuhan. Sehingga setiap rumah yang diolesi darah anak domba selamat dari itulah. Di akhir zaman ini kita patut bersyukur kepada darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk setiap kita yang percaya. Karena itu marilah kita aktifkan perlindungan darah Yesus, sehingga jaminan kemenangan, kesehatan, dan terobosan menjadi milik kita. Yang kelima, yang terakhir, minta pengawalan malaikat sorga. Mazmur 34 ayat 8, juga dalam Mazmur 91 ayat 11. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus. Penjaga-penjaga sorgawi ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Malaikat mengarahkan kita
untuk mengambil jalan yang benar. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya di pagi siang hari ini. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Tundukkan diri kita kembali di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan, kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Nah, tiba saatnya Bapa, kami mau duduk diam untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapak Pendeta Darniati Pariaji. Hari ini Tuhan Yesus melayani Tuhan. Kami percaya kuasa, mujizat, wibawa ilahi turun atas hamba-Mu. Kami percaya setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Ya, buka hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Makasih Bapa, Kau setia bagi kami. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mengundang interkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi siang. Ku dijadikan Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami,
anak-anak-Mu yang berkumpul, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan kemudian jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berkumpul bersama saudara sekalian, dan saya percaya kita dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan saya percaya Anda semua dan kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Bagaimana untuk kita menerima pemulihan saudara sekalian. Pemulihan atau dipulihkan ya berarti ya saudara sekalian adalah misalnya seseorang yang berada dalam kondisi gagal, sakit, hidup dalam keluarga yang berantakan parah saudara sekalian, hidup dalam keluarga yang hancur, serta hidup dalam dosa yang memalukan, dikembalikan lagi seperti keadaan semula, diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Itu dipulihkan ya saudara sekalian, atau pemulihan saudara sekalian. Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak. Ini adalah kepercayaan Roh Kudus, atau ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang percaya kepada kita. Jadi kita orang percaya yang kepada Tuhan Yesus, dan pekerjaan Roh Kudus ini memulihkan kita, ya, menolong kita, karena Roh Kudus tersedia untuk kita, untuk menolong kita, ya. Di mana Allah bergerak untuk menyembuhkan luka-luka daripada seorang yang terdalam, ya saudara sekalian. Kemudian pemulihan itu adalah meneguhkan kebenarannya dalam hati kita. Roh Kudus juga membantu meneguhkan kebenaran Tuhan Yesus di dalam hati kita dan membebaskan kita dari tekanan-tekanan masalah atau dosa-dosa kita sendiri dan juga dari dosa orang lain. Tuhan Yesus mau kita naik lebih tinggi, bertumbuh dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Sebagaimana di Yesaya 58 ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih, ya. Lukamu akan pulih dengan segera, kata firman Tuhan, ya. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, itulah saudara sekalian, ya. Jadi kita diteguhkan untuk di dalam kebenarannya, saudara sekalian, pemulihan itu ya dalam hati kita, ya. Jadi kebenaran ada selalu hati kita dan membebaskan kita dari tekanan-tekanan masalah atau dosa-dosa kita sendiri. Tuhan Yesus mau kita naik lebih tinggi, bertemu di dalam Dia, dan kemudian pada kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Tapi juga ingat saudara, bahwa iblis juga ingin menarik hidup kita ke bawah. Kalau Tuhan Yesus mau menarik kita ke atas ya saudara sekalian. Tapi iblis mau menarik kita ke bawah. Itu karena ada celah yang kita berikan. Kalau nggak ada celah ya nggak bisa kita ditarik ke bawah. Atau masa lalu itu juga bisa menarik kita ke bawah, saudara sekalian. Kalau kita mengingat masa lalu, saudara sekalian. Juga trauma misalnya, atau dosa, atau kebiasaan yang kita simpan. Itu celah ya saudara sekalian kita berikan. Ada celah yang kita tidak mau lepaskan. Nah itu jadi beban buat kita saudara sekalian. Jadi iblis senang kalau kita itu punya trauma atau masa lalu yang kita tidak lupakan, masa lalu yang terus kita ingat, kemudian dosa dan kebiasaan yang kita simpan, ya saudara sekalian, yang kita tidak ingin lepaskan. Nah, kita itu menjadi beban buat kita. Tuhan Yesus mau memulihkan keadaan kita, ya saudara sekalian. Apa yang harus kita lakukan agar karya Tuhan terjadi dan kita menerima pemulihan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita bahas apa yang harus kita lakukan agar karya Tuhan Yesus terjadi dan kita bisa menerima pemulihan, saudara sekalian. Nomor 1, Argo bacakan Roma 10 ayat 17, Argo. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi nomor 1 untuk kita
ya dapat meraih ya saudara sekalian pemulihan daripada Tuhan Yesus ya saudara sekalian, memperoleh pemulihan dari Tuhan Yesus. Satu, selalu ada iman di hati kita. Selalu ada iman di hati kita. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi dan disimpan di dalam hati. Banyak orang tidak mau memasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Atau dia tetap mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara sekalian. Banyak orang cari atau mendengar firman khotbah yang menghibur. Ya bagus ya menghibur, kita nggak ngantuk. Tapi harus ada isinya ya saudara sekalian, harus penuh firman Tuhan. Nah, banyak orang juga bukan cari tahu apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya saudara sekalian ya. Itu hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman kita ya saudara sekalian. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman kita. Mengapa begitu pentingnya iman saudara sekalian? Di Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Ini menyatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita saudara sekalian. Tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka tidak ada bangunan bisa dibangun ya saudara sekalian. Bisakah kita memperoleh apa yang kita harapkan tanpa iman? Saat ini beriman kepada Tuhan Yesus dan Yesuslah sebagai dasar iman kita ya saudara sekalian. Untuk kita dapat memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Yesuslah yang menjadi dasar iman kita. Kita harus mempunyai iman, tapi iman kita adalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka seluruh permintaan kita pasti akan terjadi. Sebagaimana di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, saudara sekalian. Ya, dengan iman kita dapat melihat pemulihan itu terjadi. Dan dengan iman itu kita bertindak untuk naik level, saudara. Kita akan alami pemulihan. Jadi hal yang pertama, bagaimana untuk kita menerima pemulihan adalah, satu, selalu ada iman di hati kita. Untuk kita menerima pemulihan, satu, selalu ada iman di hati kita. Ini penting saudara sekalian, kita selalu punya iman saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Argo. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal agak jauh. Dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada 10 orang kusta ini, saudara sekalian, pergilah ya,
dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, kita harus ikuti sebenarnya kata-kata Tuhan Yesus. Harusnya 10 orang kusta ini harusnya mengikuti kata Tuhan Yesus. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 1 orang kembali, saudara sekalian. Tapi yang 9 tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara sekalian. Jadi hal kedua, saudara sekalian, untuk kita dapat memperoleh, saudara sekalian, ya, pemulihan dari Tuhan, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat, Tuhan Yesus katakan, ya, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, ini enggak taat, cuma 1 yang taat, saudara sekalian, kembali kepada Yesus, kasih tahu, Yesus, saya sudah sembuh. Tapi yang 9 enggak, saudara sekalian, enggak kembali, ya saudara sekalian, enggak memperlihatkan diri kepada Tuhan Yesus. Pada Tuhan Yesus tahu mereka menjadi tahir. Jadi kita harus mempunyai ketaatan yang tinggi kepada Tuhan, penuh dengan ketaatan sehingga mengalami pemulihan. Kata Tuhan Yesus kepada orang itu yang kembali itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kalau kita punya ketaatan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, saudara sekalian, kita akan diselamatkan selalu. Kita lihat Naaman, saudara sekalian, ya. Naaman di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, saudara baca. Ia adalah seorang panglima perang, terhormat dan baik dari segala segi kehidupan ini. Tetapi ia menderita sakit kusta. Kita belajar dari Naaman sebagaimana seorang menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, diri kita lah yang harus pertama yang harus dipulihkan, saudara. Cerita tentang Naaman yang sedang sakit kusta, ya, kemudian datanglah seorang suruhan dari Elisa kepada Naaman, saudara. Dan suruhan dari Elisa ini mengatakan kalau Naaman akan sembuh jika ia mandi 7 kali, ya, dalam sungai Yordan, ya. Nah, sedangkan ada sungai-sungai yang lain. Hal ini membuat Naaman menjadi gusar, ya. Kan soalnya ada sungai yang lebih bagus mungkin, ya, maksudnya gitu, ya. Nah, itu di 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dan 12. Nah, di sini kita lihat. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar? Nah, ini ada sungai yang lebih baik, ya saudara. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan ia pergi dengan panas hati. Nah, Naaman seorang panglima perang, cuma diomongi orang-orang biasa, orang suruhan dari Nabi Elisa, saudara, suruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia nggak mau, soalnya ada sungai yang lebih besar, yang lebih bagus, ya, yaitu sungai, ya, Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik, saudara sekalian. Dia Naaman, tapi memang panas hati, ya saudara sekalian. Kok cuma orang kecil yang kasih tahu kepada saya. Sedangkan dia sebagai panglima taat kepada raja. Tetapi di sini kita lihat, tapi Naaman taat, saudara sekalian, ya. Naaman taat dan ia menerima kasih karunia dan kuasa Allah, dia sembuh, saudara sekalian. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup untuk beriman saja, tetapi harus taat. Taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Sebetulnya sulit bagi Naaman untuk taat, karena ia seorang panglima dan hanya taat kepada perintah raja. Tetapi ketika Naaman dinasihati, ia taat, saudara. Dia melakukan, saudara. Dan sembuhlah Naaman dari kusta. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita, saudara. Tuhan tidak mencari orang Kristen yang duniawi, yaitu orang yang percaya Yesus namun kehidupannya masih duniawi. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang Kristen yang mengerti isi hati Tuhan Yesus dan mau taat melakukannya,
yang mau bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, orang inilah yang mengalami pemulihan, saudara sekalian. Jadi hal kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Dua, mempunyai ketaatan kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan, saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan 2 Tawarikh 7 ayat 14, kemudian Ulangan 8 ayat 2 sampai 3, Argo. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara. Kemudian Ulangan 8 ayat 2-3 katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diciptakan atau yang diucapkan Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi hal yang ketiga, saudara, untuk kita bagaimana untuk dapat menerima pemulihan adalah selalu rendah hati di hadapan Tuhan, saudara sekalian, selalu rendah hati di hadapan Tuhan, dan kemudian selalu berdoa dan selalu bertobat, ya saudara sekalian. Selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. Yang ketiga, ya, untuk kita dapat pemulihan dari Tuhan. Kerendahan hati, kita lihat Naaman masih dalam Naaman, saudara sekalian. Kerendahan hati membawa Naaman jadi pulih dan menerima pemulihan yang sempurna atas penyakitnya. Kusta itu dulu susah disembuhkan, saudara sekalian. Dan juga kehidupannya juga dipulihkan, saudara sekalian. Belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan itu memang gak gampang, saudara sekalian, ya. Ya, karena kita kadang-kadang mempunyai keakuan, ya saudara sekalian. Sebab banyak yang harus kita korbankan. Misal, reputasi, saudara sekalian, keakuan, kedudukan kita, ya, menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati, saudara sekalian, ya. Kadang-kadang kita ya jadi tinggi hati, sombong, ya saudara sekalian. Nah, ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan diri dan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan pulihkan kita, saudara sekalian. Seperti tadi di 2 Tawarikh, ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14, saya ulangi bacakan, ya saudara sekalian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, bertobat, ya saudara sekalian. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kehendak Tuhan agar kita selalu merendahkan diri, merendahkan hati.
Manusia butuh Tuhan. Kemampuan kita terbatas, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara sekalian. Sebab di luar Yesus, kita semua tidak dapat berbuat apa-apa, saudara sekalian. Nah, itu Tuhan Yesus katakan juga, saudara sekalian, ya, di Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Jangan kita sombong. Juga di firman Tuhan di Amsal 6 ayat 16-17 dikatakan, ya, kalau kita tinggi hati, saudara sekalian, ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, saudara sekalian. Sikap yang sombong dibenci Tuhan. Dan Tuhan mau mendidik kita agar kita menjadi umat yang rendah hati, umat Tuhan yang rendah hati. Dinyatakan di padang gurun, ya, saudara sekalian, seperti tadi, ya, kita lihat mereka terputar-putar selama 40 tahun karena mereka tidak merendahkan hati, mereka bersungut-sungut, ya, saudara sekalian. Tapi maksudnya Allah juga, mereka itu ada untuk merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Ya, Allah buat mereka untuk supaya rendah hati. Juga kita harus berdoa, saudara sekalian, ya. Di samping rendah hati kita juga harus berdoa dan mencari Tuhan, ya, saudara sekalian. Kehendak Allah adalah kita akrab dan bersatu dengan Tuhan Yesus, ya, saudara sekalian. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saya ulangi Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Pemisah kita untuk akrab dengan Allah adalah dosa, saudara sekalian. Kejahatan atau dosa, ya, saudara sekalian. Di Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu," saudara sekalian. Kejahatan yang kita buat yang membuat Allah menyembunyikan dirinya dari kita, saudara sekalian. Jadi kita jangan sampai jahat, saudara sekalian. Kejahatan kita yang membuat Allah menyembunyikan dirinya dari kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga bertobat, setiap hari bertobat, setiap saat bertobat. Yang artinya berbalik dari yang jahat. Tuhan sangat rindu untuk kita dikasihi, ya. Tuhan sangat mau mengasihi kita, saudara sekalian. Dia sangat rindu untuk mengasihi kita, ya. Sangat rindu untuk kita untuk dikasihi olehnya. Di Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu." Nah, bayangkan, saudara sekalian, ini Yesaya 30 ayat 18. "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam penderitaan. Kehendaknya adalah memulihkan orang-orang yang dikasihinya, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, bagaimana untuk kita menerima pemulihan adalah, saudara, ketiga, kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. Jadi ada 3 hal, saudara sekalian, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. 1, selalu ada iman di hati kita. Selalu ada iman di hati kita. Iman adalah dasar, saudara sekalian. Tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan. Dan iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Kedua, kita mempunyai ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati, saudara sekalian. Serta merendahkan diri kita, karena bukan hanya hati kita yang taat, tetapi pikiran kita pun harus tunduk pada perintah Allah, dan janji pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketiga, kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan, kemudian selalu berdoa dan selalu bertobat. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, saudara,
kita harus dapat selalu rendah hati, berdoa, bertobat, sebab dengan begitu iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan bagi hidup kita, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, supaya kita dapat mengalami pemulihan, saudara sekalian. Ya, saya saksikan sedikit ya saudara sekalian, sejak saya ditinggal Pak Parieji, memang itu Pak Parieji pulang ke rumah Bapak, saudara sekalian, itu membuat seperti pukulan berat bagi saya, saudara sekalian. Saya harus kuat, saya harus tegar, saya harus itu nggak gampang, saudara sekalian. Saya lihat bagaimana cucu-cucu saya, anak-anak saya terpukul, tapi mereka juga, ya terutama cucu-cucu yang masih ya udah dewasa, tapi ya nangis-nangis lah saudara sekalian ya. Mereka juga takut saya kenapa-napa, jadi saya harus kuat, saudara sekalian. Tetapi ternyata dengan waktu yang berjalan tidak gampang, saudara sekalian, untuk saya pulih, saudara sekalian ya. Saya menjadi sakit setelah Bapak dimakamkan, 2 minggu saya sakit, sampai tanggal 22 Mei itulah ya saudara sekalian. Bapak kan meninggal 5 Mei 22 ya saudara sekalian. Nah itu sampai tanggal 22 Mei saya harus membawakan firman Tuhan untuk saudara sekalian ya, waktu ulang tahun Tiberias yang itu tahun 22, artinya yang ke-34 tahun ya saudara sekalian. Nah disitulah saya harus membawakan firman, meskipun tidak gampang buat saya saudara sekalian ya. Tapi dengan bergumul dengan firman Tuhan, ya, dengan menyatu dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, inilah yang menguatkan saya, saudara sekalian. Firman Tuhan, saudara sekalian. Alkitab ini, firman Tuhan ini yang memulihkan saya. Saya nggak pulih-pulih amat, saudara sekalian. Saya masih terus ingat, masih mimpi terus gitu, saudara sekalian. Dan mungkin bukannya saya nggak bilang saya nggak pulih ya, tetapi ya saya tetap nggak bisa lupa lah ya dengan suami yang sayang saya juga sayang suami ya saudara sekalian ya. Yang tadinya ada tiba-tiba harus tidak ada, saudara sekalian ya, itu tidak gampang saudara sekalian. Sekarang saya bisa seperti ini, ya itu karena firman Tuhan saudara sekalian. Karena saya juga selalu memberikan firman Tuhan untuk saudara, tapi itu berbalik juga untuk diri saya saudara sekalian. Seperti yang saya bawakan firman Tuhan pada pagi ini, bagaimana untuk kita menerima pemulihan, itu juga berlaku bagi diri saya dan kena juga di hati saya, saudara sekalian ya. Artinya kena juga di diri saya ya. Ya, kita dalam pemulihan harus selalu ada iman ya. Kita punya iman. Ya, dengan iman ada pengharapan, saudara sekalian. Kemudian kita taat ya kepada firman Tuhan. Taat ya dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, artinya ya seperti saya, kedudukan saya ada Gereja Tiberias yang mana harus kita jaga, ya kita manage dengan baik ya saudara sekalian. Dan kemudian kita juga harus rendah hati di hadapan Tuhan, saudara sekalian, selalu berdoa dan kemudian selalu bertobat, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, ya akhirnya saya pulih meskipun nggak pulih-pulih amat, tapi masih ada sedih-sedihnya juga kalau ingat ya saudara sekalian. Tetapi ya nggak akan pulih lah kelihatannya ya, artinya nggak akan lupa, maksudnya bukan nggak pulih, tapi nggak akan pernah lupa saudara sekalian ya. Itulah kehidupan manusia yang tadinya Bapak ada bersama-sama saya, nggak pernah pisah kita, tetapi ya tiba-tiba harus berpisah selama-lamanya, saudara sekalian. Tidak gampang, tetapi Tuhan Yesus memulihkan saya dengan kita rajin membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi saudara juga akan pulih kalau ada masalah atau penderitaan atau masalah atau penderitaan yang besar ya saudara sekalian, yang ya mungkin masalah-masalah kecil kita nggak pikirin ya saudara sekalian, tapi masalah yang membuat kita terpukul ya saudara sekalian, nah itu harus kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus ya saudara, harus dekat dengan Tuhan Yesus saudara sekalian, dan taat kepada firman, baca firman saudara sekalian. Maka mau nggak mau kita jadi kuat saudara sekalian ya. Firman itu bukan sekedar tulisan saudara sekalian, tetapi menyangkut kuasa ya. Kuasa Tuhan, saudara sekalian, bukan sekedar tulisan. Jadi kita harus tahu itu, saudara sekalian ya. Ya ini saya buktikan ya. Saya memang dari sejak bertobat saya rajin membaca firman Tuhan. Saya PA, saya belajar Alkitab, saya rajin PA. Tetapi ya mungkin kan ada suami manja atau apa ya, saudara sekalian ya. Imannya nempel sama suami kadang-kadang ya, saudara sekalian. Tetapi itulah begitu sendiri saya sekarang ya, itu dekat dengan Tuhan, langsung dengan Tuhan Yesus. Ya artinya
Ya semua orang juga harus langsung dengan Tuhan Yesus, pasti harus langsung, biarpun ada suami, ada istri, ya anak juga ada orang tua, tetapi semua anak pun juga harus langsung kepada Tuhan Yesus, harus berdua dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Artinya kita akrab intim dengan Tuhan Yesus, itu penting, itu Allah senang kalau kita akrab dan intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, jadi saya mengalami pemulihan, saya bisa bekerja, saya bisa sehat kembali, ya saudara sekalian. Artinya ya hati saya memang sakit, ya Bapak nggak ada, tetapi saya menerima kedaulatan Tuhan, saya menerima kuasa Tuhan itu, ya saudara sekalian. Dan Bapak sudah senang di sorga, sudah bersama Tuhan Yesus. Apalagi Bapak Pariaji itu pulang ke sorga itu dengan sudah diberitahu, ya saudara sekalian, tanggal 1 Desember tahun 2021 Pak Pariaji mimpi dapat hadiah jubah ke sorga, dan Bapak Pariaji melihat tower-tower, beberapa tower, ya banyak tower berkilau-kilauan, isinya dari tower tersebut adalah jubah ke sorga untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia, saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara sekalian. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hidup menjadi pelaku firman, hidup taat kepada firman Tuhan, ya saudara sekalian. Hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian kedua, lautan api selama-lamanya, saudara sekalian. Ya saudara. Jadi Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan, ya nanti Tuhan Yesus bilang di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tatanya. Tuhan Yesus menghendaki juga kita berkemenangan otomatis, ya dalam hidup ini. Waktu hidup di dunia harus menang terus, ya saudara sekalian. Artinya menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Supaya kita juga nanti kelak menang untuk masuk surga, bahkan di ruang Maha Suci, saudara sekalian, ya. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita ya tiap hari bertobat dan bertobat, ya. Tiada hari tanpa pertobatan, tiada hari tanpa pertobatan, dan belajar belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, dan selalu berjaga-jaga dalam kehidupan ini untuk selalu waspada pada tidak melakukan dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, kita juga diharapkan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita harus beritakan dan kabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki kita ya untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya, selalu untuk memperingati karya keselamatannya yang telah ia kerjakan kepada kita. Karena Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ya itu perintah, saudara sekalian, ya. Nah, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler, yang spiritual, yang mukjizat besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mukjizat pasti selalu terjadi dalam kehidupan kita karena ada Tuhan Yesus di dalam kita dan kita pun hidup di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita hidup di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian, kita supaya Allah selalu berkenan kepada kita, dikenan oleh Allah, saudara sekalian, disayang oleh Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita selalu rendah hati dalam hidup ini, taat pada firman Tuhan, dan juga ada iman di hati kita. Nah itulah tadi ya, 3, bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Ada 1, selalu ada iman di hati kita. 2, mempunyai ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dan 3, selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Selalu berdoa dan selalu bertobat. Demikianlah saudara sekalian, saya percaya semoga ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan kita semua, anak-anak Tuhan Yesus, kita percaya, saudara saya percaya, kita semua, saudara-saudara dan saya, mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta RVC Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang yang kami kasihi, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati melalui firman, yaitu tentang bagaimana menerima pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa terus untuk Ibu, untuk terus dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga.
Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, tolong pulihkan aku. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan pasti pulihkan aku. Amin. Hari ini percayalah Tuhan akan memulihkan kesehatan saudara. Hari ini percayalah Tuhan akan memulihkan ekonomi saudara. Hari ini percayalah Tuhan akan memulihkan rumah tangga saudara. Hari ini percayalah Tuhan akan memulihkan pekerjaan saudara. Amin. Itu janji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, janji Tuhan. Tuhan pasti pulihkan aku. Amin. Saudaraku, hari ini kita belajar dari Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bagaimana untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Ada 3 hal tadi yang Ibu Gembala sudah sampaikan. Yang pertama, yaitu kita harus selalu ada iman di dalam hati kita. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu rendah hati, selalu berdoa dan bertobat. Maka saudara lakukan itu, percayalah saudara pasti mengalami pemulihan. Amin. Dan saya akan sedikit menambahkan juga bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Kita baca bersama di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. 3 ayat kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan apa? Kekuatan dalam jiwaku. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Saudaraku, Mazmur 138 ini Mazmur dari Daud. Dan judul perikop Mazmur 138 ini adalah nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dan Daud ini banyak mengalami masalah, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan. Yang pertama dari keluarganya sendiri, Daud nggak dianggap, nggak diperhitungkan orang tuanya, nggak dianggap sama abang-abangnya. Yang kedua, Daud ingin dibunuh oleh Saul. Yang ketiga, Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Yang selanjutnya saudara, Daud yaitu dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Artinya Daud ini salah satu tokoh yang banyak mengalami keadaan, situasi, peristiwa yang melukai hati, yang membuat hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi faktanya Daud bisa melewati semua itu, Daud bisa keluar dari semua kesulitan itu karena satu yang dilakukan Daud banyak bersyukur. Tadi Daud bilang apa? Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Maka sedikit saya mau menambahkan bagaimana untuk kita menerima pemulihan dari Tuhan. Saya mau sampaikan yang pertama, mari kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau bersyukur dalam segala keadaan. Tadi saudara saya dari Betos mau ke sini, ditelepon sama Kak Argo, ya kita bahas tentang ulang tahun Tiberias. Saudara jangan lupa ya, hari Minggu kita minggu depan ulang tahun yang ke-34. Maka kita bahas ibadah ucapan syukur. Maka kita menyimpulkan bahwa tidak ada kata-kata yang paling hebat selain kata-kata syukur. Sekali lagi, tidak ada kata-kata yang paling hebat selain kata-kata syukur kita. Hari ini siapapun saudara, waktu saudara bersyukur kepada Tuhan, maka ucapan syukur saudara itu menyentuh hati Tuhan. Waktu saudara bersyukur, saudara diberkati Tuhan.
Waktu saudara bersyukur, saudara ditambahkan kekuatan oleh Tuhan. Waktu saudara bersyukur, saudara menerima pertolongan Tuhan. Waktu saudara bersyukur, saudara mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang paling hebat selain bersyukur. Siapapun saudara, apapun keadaanmu, selalu bersyukur. Karena ucapan syukur saudara itu akan menyentuh hati Tuhan. Dan tidak ada cara terbaik menjalani hidup ini selain menjalani dengan bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jadi ibu-ibu bersyukurlah. Ibu-ibu suka bersyukur atau enggak? Kadang-kadang saya melihat ibu-ibu bertengkar sama suami, apa yang ada di rumah disampaikan di media sosial. Enggak usah curhat di media sosial. Curhat sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu tulis, dasar suami apa? Udah tukang tidur, penghasilannya pun segini. Bersyukur, amin. Anak-anak muda bersyukur. Cara terbaik menjalani hidup adalah bersyukur. Dan Daud sudah memberi contoh, waktu Daud bersyukur dia kuat. Waktu Daud bersyukur dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita baca bersama selanjutnya di dalam Yeremia 33 ayat 1, ayat 6 dan 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan. Dan, stop dulu saudara perhatikan, bukan hanya saudara yang mau sehat, bukan hanya saudara yang mau sembuh, bahkan Tuhan lebih mau saudara sehat dan sembuh, katakan amin. Jadi Tuhan ingin saudara sehat, Tuhan ingin saudara sembuh. Jadi hari ini apapun keadaan kesehatanmu, apapun keadaan sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mau saudara sembuh. Dia akan lakukan apapun supaya saudara sembuh. Lanjut kita baca 2, 3 ya. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan bukan hanya mau saudara sembuh, Tuhan bukan hanya mau saudara sehat, tapi Tuhan juga mau saudara sejahtera. Apa arti sejahtera? Kecukupan. Makan cukup, usaha cukup, penghasilan cukup. Bukan berlebihan, saudara. Berlebihan itu enggak bagus. Coba saudara makan berlebihan. Pasti saudara kolesterol, sakit saudara. Cukuplah, cukup. Hidup ini harus cukup saudara. Jangan berlebihan. Saudara misalkan minum susu bagus enggak saudara? Bagus. Tapi kalau saudara minum 1 teko susu saudara. Muntah-muntah saudara. Iya, cukup. Makan daging enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau saudara dari pagi sampai malam makan daging terus, tekanan darah naik. Bisa leher kenceng saudara. Iya, tiba-tiba saudara miring sedikit gitu. Jadi hidup itu harus cukup saudara. Bukan hanya Tuhan mau kita sejahtera, tapi Tuhan mau kita hidup dalam keamanan. Katakan amin. Terus ayat yang ke-7, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Jadi Yeremia 33 ini janji, sama-sama bilang bersama saya, janji pemulihan dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih tahu Yeremia kasih tahu bangsa Israel. Mereka yang baru dari pembuangan, aku janji akan memulihkan mereka.
akan memulihkan kesehatan mereka, akan memulihkan yaitu sakit penyakit mereka, akan memulihkan kesejahteraan mereka, akan memulihkan ekonomi mereka. Berulang-ulang kali, aku akan. Jadi pemulih yang sejati itu namanya Yesus. Katakan amin. Saudara cari cara untuk memulihkan diri saudara, mental saudara, kesehatan saudara. Selain dari Yesus, maka pemulihan itu hanya sesaat. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara akan menerima pemulihan yang sempurna, pemulihan yang terbaik, pemulihan yang ajaib, yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka yang kedua saya menambahkan untuk menerima pemulihan dari Tuhan, mari belajar berserah kepada Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, belajar berserah kepada Tuhan. Iya. Kita harus menerima keadaan. Kadangkala kita dikecewain orang, kadangkala kita dilukai orang, kadangkala orang yang kita percaya mengkhianati kita. Kita harus belajar menerima keadaan, saudara. Belajar berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita manusia yang terbatas. Sama-sama bilang bersama saya, aku manusia yang terbatas. Iya, saudara bisa sakit, saudara bisa lemah, ekonomimu terbatas, keuanganmu terbatas, pikiran kita, logika kita, kepintaran kita terbatas. Kalau hari ini saudara merasa paling hebat, masih ada yang lebih hebat lagi. Manusia itu terbatas. Jadi kenapa kita harus berserah penuh kepada Tuhan? Karena kita penuh dengan keterbatasan. Tuhan tahu kemampuan saudara. Tuhan tahu kepintaran saudara. Maka mari belajar berserah penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Pak, belajar berserah. Mungkin Bapak udah banting tulang dibanting-banting. Tapi nggak dapat apa-apa, berserah aja. Ibu-ibu mungkin udah mencoba mensiasati pengeluaran dengan pendapatan supaya seimbang balance. Ternyata pengeluaran masih tinggi, pendapatan masih rendah. Belajar berserah. Anak-anak muda mungkin saudara ada masalah dalam pekerjaan, dalam studi saudara. Belajar berserah. Jangan paksakan diri. Jangan ngeyel. Jangan sok hebat. Jangan sok pintar. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Kita nggak bisa mengendalikan orang. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Apa yang terjadi besok? Ada yang tahu besok terjadi apa? Nggak tahu. 2 jam lagi, 5 jam lagi apa yang terjadi? Nggak tahu saudara. Kita bisa ketemu sama orang tadi pagi. Tiba-tiba nanti malam kita dengar ternyata orang itu sudah ke surga. Gitu saudara. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan. Hanya Tuhan yang bisa mengatur hidup kita. Itu sebabnya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Belajar berserah penuh kepada Tuhan. Siapapun saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kita baca Mazmur 126, kita baca ayat 1-3. 2-3 ya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita sama-sama bilang bersama saya, Tuhan melakukan perkara besar. Amin. Jadi masalahmu tidak lebih besar daripada Tuhanmu. Amin. Jadi nggak ada kata menyerah. Nggak ada kata putus asa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Jangan dibesar-besarin. Ibu-ibu jangan besar-besarin masalah. Anak-anak muda jangan besar-besarin. Kadang-kala kita masalah sepele aja. Ya, tempe dimakan sama suami, saudara gitu. Istri udah mau makan tempe. Bisa bertengkar saudara. Gue dari tadi udah lapar tahu. Tempe itu udah gue simpen dari tadi. Lu embat juga lagi gitu. Jadi mau lo apa? Udah lo keluar aja gitu. Gara-gara tempe suami bisa diusir. Jadi jangan besar-besarkan masalah. Besarkan Tuhan yang hebat. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Maka ayat ini mengajar kepada kita apa, saudara? Waktu Tuhan memulihkan Sion, pemulihan itu seperti mimpi. Artinya apa, saudara? Kita nggak bayangin. Ada banyak orang di Tiberias dulu hidupnya susah, sederhana, biasa. Tapi Tuhan pulihkan. Jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang terkenal. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan secara luar biasa. Maka yang ketiga saya mau tambahkan, untuk kita menerima pemulihan dari Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya sumber pemulihan kita. Karena Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama kita bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan. Tidak ada kata-kata yang lebih hebat dari bersyukur. Teruslah bersyukur seluruh bumi. Lebih lagi sama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Kami katakan Tuhan siang hari katakan dimuliakan, 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 oh, dimuliakan
Yang setuju kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakral perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Mari sama-sama saudara, kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Kristus. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian terima kasih kepada sidang gereja di Indonesia, pendeta dan tempat haji boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan yang akan dibawakan di Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar, seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, setelah kita mendengar, saudara sekalian ya, firman Tuhan tadi, kita mengerti bahwa kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Artinya hidup di sorga, saudara sekalian, asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian ya. Ya, kita hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku firman Tuhan, ya menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian juga sesama, dan tidak mendukakan hati Tuhan, tidak mendukakan hati sesama. Nah, kita akan mencapai hidup yang kekal. Bagaimana Tuhan Yesus katakan, ya, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan juga kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman dan kemudian juga ya kita akan hidup oleh Yesus.
Artinya sampai kita akan hidup oleh Yesus karena ke sorga, tetapi waktu kita masih di dunia ini, masih di bumi ini, saudara sekalian, maka kita akan hidup oleh Yesus. Artinya seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita akan hidup di bumi seperti di sorga. Amin, saudara sekalian. Nah, juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti saudara sekalian, artinya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah. Ya saudara sekalian, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara sekalian, itu suara dari tahta Allah yang mengatakan demikian. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan tidak mendukakan hati Tuhan, yang hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan dan hidup dalam kekudusan Allah, kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan kalah, ya, kita akan berkemenangan, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, saudara sekalian. Artinya semakin hari semakin mahal, saudara sekalian, yang mana itu kalau kita tidak hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian, maka kita akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Maka itu kita jangan membeli apa yang tidak harusnya dibeli, saudara sekalian. Mari kita betul-betul bersyukur dengan apa yang ada pada kita dan hiduplah dengan apa adanya, saudara sekalian, pada kita, saudara sekalian. Maka kita tidak akan mengalami resesi atau susah sendiri, saudara sekalian, ya. Saudara sekalian, marilah kita hidup sesederhana mungkin, dalam arti apa yang ada pada kita, ya, secukupnya, yang penting cukup, karena Tuhan Yesus juga katakan, ya, berikan makanan pada harinya yang secukupnya pada kita, ya saudara sekalian. Jadi kalau kita cukup, kita bersyukur, saudara sekalian, dan tidak cukup pun bersyukur. Tetapi kalau anak Tuhan Yesus, saya percaya, saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, saudara sekalian, aduh luar biasa, saudara sekalian. Artinya mujizat itu bisa terjadi, saudara sekalian, ya. Aneh tapi nyata, ya saudara sekalian. Maka itu orang yang punya makanan terbatas hari ini misalnya, ya, yang kelihatannya besok nggak bisa makan misalnya. Tapi tiba-tiba saja kalau seorang anak Tuhan itu bisa saja tiba-tiba ada aja orang yang antar makanan gitu, saudara sekalian. Jadi itulah yang seperti saya katakan, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, yang spiritual, mujizat pasti bisa terjadi pada diri kita, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Ya, saudara sekalian, kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertompak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua,
Oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada masalah lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, orang tua, anak, keluarga, suami, istri, Anda berdoa, minta kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu akan melindungi kami, menyertai kami Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami setiap langkah apapun yang kami buat, kami tidak akan pernah mau melupakan Engkau dalam segala perencanaan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau selalu membimbing kami, menyertai kami dan betul-betul melindungi kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang ada di dalam kami akan selalu betul-betul berkenan kepada kami Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan Yesus kepada kami semua. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus jemaat Tiberias Indonesia berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat jasmani mereka selalu sehat dan sembuh. Jemaat gereja Tiberias Indonesia yang sakit sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi, berikan apapun yang diperlukan oleh jemaat-Mu selalu tercukupi Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias penghasilan lebih dari cukup ya Tuhan Yesus. Berikan dalam kehidupan ini menjadi saksi dan terang-Mu, terang dan garam dunia. Dan dia juga menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Juga kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, usher, greeter, choir, tim worship, kids dan Buanerges. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan dalam hidup ini apapun yang diperlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus semua program di gereja Tiberias Indonesia ini berlangsung dengan baik dalam perlindungan-Mu dan perkenanan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro selalu diberkati Tuhan bersama istri dan anak. Dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan. Dan Yeni dan Suryogo diberkati Tuhan. Dan Pak Yafet, Ibu Lidi diberkati. Pak David Kristianto Abiata diberkati. Ibu Popi, Pak David, Ibu Eli, Pak Robi dan kedua anaknya dan cucunya diberkati. Pak David Rahaja diberkati. Pak Dama Bekasi diberkati. Ibu Marta Disunter diberkati. Pak Ganda Simatupang diberkati. Ibu Teni diberkati. Pak Liana dan Pak Antoni diberkati. Ibu Liana diberkati. Pak Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau selalu melindungi kami semuanya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus tanda-tanda heran menyertai gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, gereja Tiberias Indonesia menjadi betul-betul untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan Engkau selalu lindungi gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi gereja Tiberias Indonesia dan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau kasihi, Engkau berkati dan penuh mujizat dan kuasa daripada Engkau. Dan kami serahkan gereja Tiberias Indonesia, kami semua yang ada di dalamnya, juga jemaat gereja Tiberias Indonesia ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias, Pendeta Elfri Sirait. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini, yaitu melalui firman Tuhan, perjamuan kudus dan minyak urapan, serta doa-doa berkat-Nya. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga, senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit.
Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari apapun yang kami kerjakan, usaha, bisnis, pekerjaan, Tuhan berkati berhasil. Anak-anak yang sekolah, Tuhan beri hikmat, kepandaian, kecerdasan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani hari ini. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tambahkan hikmat pewayan dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa menjadi pemimpin yang hebat, diberkati Tuhan. Dan berkati juga yaitu Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diurapi Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati semua yang melayani Tuhan. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, diberkati Tuhan. Para singer, para penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian acara ulang tahun Gereja Tiberias tanggal 17 dan 18 Agustus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Selama 34 tahun Gereja Tiberias boleh ada untuk menjangkau banyak jiwa, untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Kami berdoa semua acara perayaan ulang tahun boleh berjalan dengan lancar dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, Tuhan hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Ibadah kita telah selesai, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Wajib terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom Tiberias.